Allah di surah Al-A'raf ayat 179. Kebanyakan penghuni neraka jahanam kata Allah dari bangsa jin dan manusia. Siapa mereka? Pertama adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka dikasih oleh Allah hati dan hidup dan kehidupannya, tapi dengan hati yang Allah kasih kepada mereka tidak membuat mereka sadar untuk memahami ayat-ayat Allah, tanda-tanda besar Allah dalam hidup. Semakin berumur bukan semakin dekat dengan Al-Quran, semakin berumur bukan semakin dekat dengan ibadah, semakin berumur tidak semakin dekat kepada agama, tapi semakin berumur, kalau bahasa Banjarnya itu semakin layau. Tahu layau? Semakin jauh dari agama, semakin jauh dari Al-Quran, semakin jauh dari ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Allah kasih dua mata yang jelita, dua mata yang cantik, dua mata yang normal, tapi pada hakikatnya matanya secara zahir bisa melihat dengan baik, tapi hakikatnya matanya buta. Kenapa? Dengan mata yang Allah kasih kepada mereka, mereka tidak mau membaca ayat-ayat Allah, mereka tidak mau membaca firman-firman Allah, mereka tidak mau membaca Al-Quran dalam hidup dan kehidupannya. Walau adhanun la yasma'una biha. Allah kasih dua telinga yang bagus, lubangnya ke samping kanan dan kiri, tapi telinga yang Allah kasih kepada mereka tidak mau digunakan untuk mendengarkan kalam-kalam Allah, nasihat-nasihat agama, firman Allah dalam hidup dan kehidupannya. Jika tiga hal terjadi pada diri yang bersangkutan, kata Allah, ulaika kal'an'am bal hum adallu, maka derajat mereka sama seperti kambing, sama seperti ayam, sama seperti kuda, sama seperti macam-macam binatang. Ulaika kal'an'am, kata Allah, mereka bagaikan binatang ternak, bal hum adall, bahkan derajatnya lebih hina lagi, lebih rendah lagi dari binatang ternak. Ulaika al-ghafilun, mereka ini kata Allah orang-orang yang lalai dan bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati yang Allah kasih kepada kita, mudah-mudahan dengan mata yang Allah kasih kepada kita, mudah-mudahan dengan telinga yang Allah kasih kepada kita, semua indera kita pergunakan dalam hidup dan kehidupan kita. Semakin lanjut usia kita, semakin bertambah umur kita, semakin kita dekat kepada Al-Quran, semakin dekat kita pada ajaran-ajaran agama. Ini tanda kita adalah betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang betul-betul punya cinta sejati kepada seseorang adalah selalu ingin bergaul dengan orang yang dikasihinya, selalu ingin bergaul dengan orang yang dicintai. Biasanya kalau kita itu punya orang dekat, dan orang dekat itu begitu kita cintai, dia juga cinta kepada kita. Gimana rasanya kalau berpisah semenit? Gimana rasanya kalau berpisah 1 jam? Gimana rasanya kalau berpisah setahun? Gimana rasanya kalau berpisah 2 tahun, bahkan 10 tahun? Ada kerinduan atau tidak? Jelas pasti ada kerinduan. Hati rasa mencabut satu hari tak bertemu, hati rasa rindu di semua perasaan cinta, tetap bukan rindu baru untuk menyatakannya bila kamu di sisiku, hati rasa satu hari. Ibu ini yang sudah nyanyi hafal ya belum?
Eh, itulah gambaran orang yang senantiasa mencintai orang yang dicintai, sehingga seperti saja dia berpisah, ada kerinduan pada dirinya, ada kesyahwatan pada dirinya. Nah, ketika kita mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai orang yang kita kasih dan hidup dan kehidupan kita berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW adalah selalu ingin bergaul dengan orang-orang yang dicintai. Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan kita pada sahabat yang engkau. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita supaya kita senantiasa bisa bergaul dengan Nabi kita Muhammad SAW? Maka yang kita lakukan adalah dalam hidup dan kehidupan ini kita berupaya berikhtiar untuk mewarnai hidup kita sebagaimana akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mewarnai perilaku kita, mewarnai akhlak kita, mewarnai sikap kita dengan sikap-sikap yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupan beliau. Inilah tanda kedua kalau kita betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali contoh-contoh sikap yang ditunjukkan oleh Nabi dalam hidup beliau, yang itu menjadi teladan bagi kita, yang itu menjadi contoh bagi kita. Di dalam surah Fussilat ayat 34, apa kata Allah di ayat ini? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kalian akan melihat mereka akrab yang bagaikan saudara. Ini akhlak yang diajarkan oleh Allah dalam surah Fussilat ayat 34. Allah katakan tentu tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Ketika seseorang itu berbuat keburukan dengan kita, janganlah keburukan dibalas dengan keburukan, tapi kata Allah, balaslah keburukan dengan kebaikan. Maka suatu saat kalian akan melihat mereka akrabnya bagaikan saudara dalam hidup dan kehidupan. Ternyata Nabi Muhammad sudah berikan contoh kepada kita dalam hidup dan kehidupan kita. Ada seorang Yahudi yang cukup usil, saking bencinya dengan Nabi Muhammad, saking murkanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di mana Nabi melalui sebuah jalan selalu dia tebarkan duri, selalu dia ingin mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan supaya Nabi Muhammad celaka, supaya Nabi Muhammad berhenti dalam dakwahnya. Setiap hari dilakukan. Pada suatu saat ketika seorang perempuan Yahudi ini sakit, dalam keadaan sakit parah, ternyata yang duluan siapa menyuruh seorang Yahudi ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Nabi membalas dengan menebarkan duri di jalan juga? Pernahkah Nabi membalas dengan suatu balasan yang lebih lagi? Tidak. Ternyata Nabi mempraktikkan surah Fussilat ayat 34 ini. Ini satu kasus. Kasus yang kedua, ada seorang Yahudi yang dalam keadaan buta. Dia biasa nongkrong di sudut pasar Madinah. Ketika orang datang kepada beliau, beliau selalu memprovokasi. Kalian jangan dekat dengan yang namanya Muhammad. Muhammad itu orang gila. Muhammad itu ahli nujum. Muhammad itu sinting. Bila kalian dekat dengan yang namanya Muhammad, maka kalian pun akan menjadi gila. Kalian pun akan menjadi sinting. Kalian pun akan menjadi stres. Ini yang dia katakan ketika bertemu dengan orang. Dipengaruhinya, diprovokasinya supaya benci dengan Nabi Muhammad SAW. Ternyata pada suatu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah Siti Aisyah. Wahai Siti Aisyah, kata Abu Bakar Siddiq, tunjukkan kepada saya akhlak mana, amalan mana dari
tidak ada satu sikap pun yang tidak pernah Abah lakukan dari sikapnya Nabi Muhammad SAW, kecuali hanya ada satu kebiasaan yang belum Abah lakukan dari kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Bakar tanya, wahai Siti Aisyah, kebiasaan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Ternyata Siti Aisyah menceritakan setiap pagi Nabi kita Muhammad ketika keluar dari rumah selalu membuat tentengan, membuat rantang bahasa kita. Rantang itu dipenuhi dengan makanan, dipenuhi dengan ikan. Untuk siapa rantang dan ikan makanan yang dibawa setiap pagi oleh Nabi Muhammad SAW ternyata diberikan kepada seorang Yahudi yang tadi nongkrong di pulau pasar Madinah. Rasulullah memberikan makanan setiap hari, bukan hanya dikasih makanan bahkan disuapi seorang Yahudi namanya buta tadi. Hadir rahmatullah. Lalu Abu Bakar Siddiq melakukan hal yang sama dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menyiapkan makanan terlarang, dibawalah kepada seorang Yahudi tadi. Ketika dikasih dengan Yahudi makanan yang dibawa oleh Abu Bakar Siddiq tadi, sang Yahudi protes. Kenapa protes? Karena cara mengasihkan makanan itu kepada dia sangat berbeda dengan orang yang sebelumnya pernah mengasih kepada mereka. Apa protesnya? Ternyata Abu Bakar ini ngasih makanan langsung dikasih begitu Pak Haji Rahimahullah. Sedangkan Nabi Muhammad sebelum makanan itu dikasih, dihanguskan dulu makanan tadi, bahkan disuapi Yahudi yang tadi dalam buta tadi. Dia tanya, siapa engkau? Kata Abu Bakar Siddiq, saya adalah orang yang hari-hari memberikan makan kepadamu. Saya adalah orang yang hari-hari memberikan makan kepadamu. Jadi kata Yahudi tadi, tidak mungkin karena caranya berbeda. Orang yang beri makan kepada saya bukan saya yang mengambil tempat makanan tadi, tapi dia langsung menghanguskan makanan itu dan disuapkannya ke mulut saya. Lalu akhirnya Abu Bakar Siddiq mengatakan, saya memang betul bukan orang yang setiap hari ngasih makanan kepadaku, tapi dia adalah teman saya. Lalu kata seorang Yahudi tadi, siapa dia? Abu Bakar Siddiq mengatakan, dia adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Rahimahullah, sang Yahudi yang keadaan buta tadi meraung sejadi-jadinya, menyesal sejadi-jadinya, menangis sejadi-jadinya. Tanda apa? Menyesal karena setiap hari dia memfitnah Nabi, setiap hari dia yang memprovokasi orang lain supaya tidak bertemu dengan Nabi, setiap hari dia mengatakan Nabi orang gila, setiap hari dia mengatakan Nabi Muhammad orang sinting. Tapi yang dibalas oleh Nabi Muhammad SAW apa? Nabi Muhammad SAW tidak membalas orang Yahudi yang begitu kejam kepadanya, tapi malah setiap hari berbuat baik dengan memberikan makan kepada Yahudi dan para buta tadi. Ini adalah dua contoh praktek dari surah Fussilat ayat 234. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tidak sama kebaikan dengan keburukan, balaslah keburukan dengan kebaikan, kata Allah. Niscaya kamu akan melihat mereka saking akrabnya bagaikan saudara. Oleh karena itu rahimahullah, kalau kita mencintai Nabi Muhammad, kalau kita menghamba dengan Nabi Muhammad SAW, batu jangan dibenturkan dengan batu. Kalau batu dibenturkan dengan batu, pasti ada batu yang pecah. Pasti ada salah satu batu yang pecah. Tapi batu benturkanlah dengan tanah liat, maka sesungguhnya batu yang keras itu akan nempel di tanah liat itu. Oleh karena itu, ini persoalan bukan mudah. Ini persoalan berat. Apalagi sakitnya di sini. Setiap hari kita difitnah, setiap hari kita dicaci maki, setiap hari kita dibully, setiap hari kita digibah, setiap hari kita dinamimah. Kira-kira balas atau tidak? Kira-kira balas atau tidak? Balas atau tidak? Sebagai orang Muhammad pasti ada ingin untuk membalas hadis rahimahullah. Betul baik? Bahkan balasan kita lebih keras lagi dari kezaliman yang orang lakukan kepada kita. Tapi kalau kita menuruti Nabi Muhammad SAW, tidak seperti itu yang kita lakukan. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, kalau kita ingin melihat karakter penghuni surganya Allah di dunia, kalau kita ingin melihat ciri orang yang masuk surga di sisi Allah di dunia, maka diantaranya ada 3 ciri pada diri mereka, atau salah satu di antara 3 ciri yang ada pada diri mereka. Kalau kita ingin melihat gambaran
penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diceritakan oleh Rasulullah kepada Uqbah. Kata Rasul, wahai Uqbah, maukah aku tunjukkan akhlak dari penghuni dunia dan penghuni surganya Allah yang paling utama dalam hidup dan kehidupan? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, kalau orang itu suka memutuskan silaturahim, kalau seseorang itu suka memutuskan persaudaraan, kalau seseorang itu suka memutuskan pertemanan, kalau seseorang itu suka memutuskan ukhuwah dalam hidup dan kehidupannya, orang yang masuk surga cirinya adalah mereka senantiasa berusaha untuk menyambung tali pertemanan, tali persahabatan, tali ukhuwah, tali persaudaraan dalam hidup dan kehidupan mereka. Ini ciri yang pertama penghuni surganya Allah yang bisa kita lihat hidup mereka dengan benar. Sambung Pak, sambung Pak, sambung Bu, sambung Bu. Mudah-mudahan bisa sambung. Pertama itu ciri. Yang kedua, kata Rasulullah SAW mengatakan kepada ukhuwah, ketika seseorang itu kikir dalam hidupnya, akan berajut dalam hidupnya, tidak menetes air dalam genggaman. Ada nggak karakter orang yang jadi Pak? Ada. Kalau punya orang, beliau siap menerima. Tapi kalau punya dia, susah untuk berbagi, betul. Susah untuk berbagi, betul. Kalau dia dikasih orang, bahkan kepinginnya banyak bahwa dengan Allah, tapi kalau sudah mengeluarkan punya dia, hitung-hitungan betul, hitung-hitungan betul. Pikirnya bukan main, tidak menetes air dalam genggaman. Nah, terhadap perilaku orang yang demikian, karakter penghuni surganya Allah, ciri penghuni surganya Allah yang bisa kita lihat di alam dunia, mana kalau orang pikir kepadanya, dia selalu membalas dengan kedermawanan demi kedermawanan, kebaikan demi kebaikan dalam hidup dan kehidupan. Ini yang kedua. Ini yang ketiga adalah apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hidup kita ini dalam interaksi sosial kita selalu berhubungan dengan orang lain, betul Pak? Suatu saat barangkali interaksi sosial kita baik, berjalan dengan mulus sesuai yang kita harapkan, tapi di sisi yang lain boleh jadi banyak persoalan-persoalan yang muncul, banyak problem-problem yang muncul. Boleh jadi kita dizalimi oleh orang lain, boleh jadi kita diselisih oleh orang lain, boleh jadi kita dibully oleh orang lain, boleh jadi kita dipitnah oleh orang lain. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi persoalan, terjadi problem, terjadi error dalam interaksi sosial kita satu dengan yang lain. Ciri karakter penghuni surga Allah yang kita bisa lihat dalam hidup dan kehidupan kita dunia adalah mana kalau orang menzalimi kita, mana kalau orang membuli kita, mana kalau orang memfitnah kita, mana kalau orang menzalimi kita hidup dan kehidupan, maka ada kesediaan kita untuk memberikan maaf kepada mereka, untuk menghapus dosa-dosa mereka, untuk memaafkan atas kezaliman-kezaliman mereka. Inilah ciri ketiga karakter dari penghuni surganya Allah yang bisa kita saksikan ketika kita berada di dalam dunia. Oleh karena itu, mudah-mudahan dari karakter dari anak yang dicontohkan oleh Muhammad SAW itu sudah menjadi sebuah bagian dari hidup kita, dan itu satu tanda kita mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Terakhir, Allah, alhamdulillah. Terakhir sudah. Lanjut. Sudah sampai. Terakhir kepada Nabi Muhammad. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa karakter orang yang betul-betul mencintai seseorang dan cinta yang betul-betul sejati, maka ciri yang ketiga adalah dalam hidup dan kehidupannya selalu membuat amal-amal yang menyenangkan sang kekasihnya. Pak, Bu, kalau kita punya bini, kalau kita punya suami,
Ibu boleh tes nanti Bu, Pak. Betulkah dia itu cinta sejati dengan kita? Maka jadi cinta sejati yang ketiga adalah selalu membuat kekasihnya senang dalam hidup. Mau nonton bioskop 21 siap. Mau beli anting-anting siap. Mau rekreasi siap. Pokoknya apa yang membuat kekasihnya senang, dia sami'na wa ata'na dan mau melakukan itu semuanya. Artinya adalah kalau kita mencintai Nabi, kalau kita menyenangi Nabi, kalau kita mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka rumusnya adalah lakukanlah amal-amal yang bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hindari dalam hidup kita amal-amal perbuatan yang bisa membuat Nabi Muhammad sedih dalam hidup dan kehidupan beliau. Aduh rahimahullah. Di antara kisah Nabi, di antara amal-amal yang Rasulullah SAW dalam hidup dan kehidupan beliau, di samping alat-alat yang baik, banyak amal-amal sunnah yang itu bisa jadi bagian dari amal yang kita. Pertama, Nabi itu senantiasa melaksanakan sholat malam. Sholat tahajud. Ini amalan Nabi. Yang kedua, Nabi senantiasa membaca Al-Quran dalam hidupnya. Yang ketiga, Nabi selalu memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Ini adalah amaliyah Nabi. Karena betul-betul kita mencintai Nabi tadi, maka rajinlah kita mengisi masjid ini. Mari kita sama-sama memakmurkan masjid ini dengan sholat berjamaah. Kata Rasul, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan mutahhiran, dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, ila sholatil maktubah, untuk menuju sholat lima waktu, maka pahalanya sebagaimana dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Pahala berikrar melaksanakan ibadah haji. Tiga. Yang keempat, apa amal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Selalu berusaha dalam hidup beliau, meskipun dalam keadaan berpunya tidak berpunya, membiasakan bersedekah. Tidak bisa sedekah 1.000, 5.000. Tidak bisa sedekah 5.000, 10.000. Tidak bisa 10.000, 100.000. Intinya bersedekah, apalagi untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersedekah, berinfak ke masjid, memakmurkan masjid dengan harta kita, maka insya Allah Allah akan bangunkan surga istana kita di yaumil qiyamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah. Yang berikutnya, apa yang dibuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup beliau? Yang kelima adalah Rasul senantiasa melaksanakan sholat duha. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh 10 rakaat, boleh 12 rakaat. Yang penting mampu kita lakukan. Tidak mampu setiap hari, seminggu sekali. Tidak mampu seminggu sekali, setahun sekali. Tidak mampu setahun sekali, 10 tahun sekali. Tidak mampu 10 tahun sekali, 50 tahun sekali. Tidak mampu 50 sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salat apa, Bu? Salat duha. Orang yang rajin salat duha dalam hidupnya dan mengamalkan salat duha dalam hidupnya, nanti dia akan masuk dari sebuah pintu di surga yang disebut dengan babul duha. Orang yang mengamalkan salat duha minimal rutin istiqomah dilaksanakan 4 rakaat setiap harinya, maka Allah menjamin rezekinya mulai dari pagi sampai sore berikutnya. Allah jamin rezekinya akan tercukupi dengan amaliyah salat duha. Yang berikutnya
yang keenam apa amalan Rasul? Rasul itu senantiasa membiasakan wudhu, bawaan dari wudhu. Kita juga bisa lakukan, mau bekerja sebelum berangkat wudhu dulu, mau ke kampus wudhu dulu, mau bertukang wudhu dulu. Pokoknya mau kemana saja ketika berangkat dari rumah, nggak usah dipersoalkan nikahnya habis, hijaunya habis, alisnya habis. Yang penting mau berangkat dulu, sebelum berkinjo, sebelum berbedang, sebelum berkumur, wudhu dulu. Ini amalan Nabi Muhammad SAW. Yang paling terakhir amalan beliau adalah senantiasa selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul mengatakan, siapa yang membaca sayyidul istighfar, Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min fadlika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang membaca sayyidul istighfar ini di pagi hari, lalu rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai menjelang sore hari, maka dia berkata sebagai salah seorang penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang membaca sayyidul istighfar di sore hari setelah masuk waktu maghrib, kemudian datang malaikat Jibril mengambil rohnya sampai menjelang waktu subuh, dia meninggal dunia, maka kata Rasulullah SAW, dia berkata sebagai salah seorang penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas, dengan kita beristighfar kepada Allah, dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu berarti kita menyadari bahwa hidup kita ini ada penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Mudah-mudahan istighfar yang kita panjatkan, hati kita menjadi hati yang bersih, hati kita menjadi hati yang qalbun salim dalam hidup dan kehidupan. Karena inilah yang akan kita bawa kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta kita tidak berguna lagi, anak-anak kita tidak berguna lagi ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berguna adalah kita membawa hati yang damai, hati yang tenteram, hati yang bersih, dan insya Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang damai, dengan hati yang tenteram, mudah-mudahan kita tergolongan dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebagai penutup, mari kita bersalawat kepada Muhammad SAW sebagai satu bukti kita cinta kepada dia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semua sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana faqad ya wasi'al karim. Semuanya ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana faqad ya wasi'al karim. Ya Rabbi
semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi ada manfaat untuk kita sekalian, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW semakin hari semakin bertambah, yang kita buktikan dengan berbagai macam amal-amal kebaikan, dengan amal-amal soleh, dan berusaha untuk mencontoh Nabi kita Muhammad SAW hidup dan kehidupan kita, terutama di dalam perkara ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.